Halo semuanya, langsung aja kita bedah tuntas rahasia uji kompetensi nurse khususnya keperawatan maternitas. Hari ini kita nggak cuma bakal ngafal materi, tapi benar-benar ngehack ujian ini pakai cara pikir si pembuat soal. Siap-siap ya, karena rahasia terbesar di balik ujian ini bakal kita bongkar sekarang juga. Pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya mecahin kasus klinis yang super rumit cuma dalam waktu 60 detik? Ini tuh bener-bener tantangan paling horor kan buat hampir semua mahasiswa keperawatan tingkat akhir di Indonesia. Panik? Udah pasti. Menghadapi krisis waktu kayak gini awalnya emang kelihatan mustahil banget buat ditaklukkan. Coba bayangin angkanya. 180 soal. Dan waktu kalian persis cuma 180 menit. Gila kan? Artinya, detak jam itu musuh terbesar kalian. Dan tiap detik bener-bener berharga. Kepanikan itu cuma kemewahan yang nggak bisa kalian bawa saat duduk di kursi ujian nanti. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia pertamanya, yaitu cetak biru atau gimana sih cara penguji sebenarnya nyusun soal-soal ini. Ternyata ujian nasional itu sama sekali nggak dibikin secara acak loh. Para penguji ini pakai sebuah blueprint rahasia dengan 7 dimensi penilaian. Ada area kompetensi, domain, bidang keilmuan, sampai sistem tubuh. Matriks ini ngevaluasi dengan sangat presisi apakah kalian udah layak jadi perawat pemula. Setiap butir soal dirancang khusus buat ngukur kerangka ini. Kalau kalian paham cara kerjanya, kalian yang bakal pegang kendali ujiannya. Untuk fokus kita hari ini, materi keperawatan maternitas nyumbang porsi yang lumayan besar, sekitar 8–14% dari total ujian. Artinya, bisa ada sampai 25 pertanyaan kritis yang didedikasikan khusus buat spesialisasi ini. Ini bukan angka kecil loh, 25 soal ini benar-benar bisa jadi penentu garis batas kelulusan kalian. Biar bisa menaklukkan soalnya, kita harus bedah anatominya. Dimulai dari bagian paling inti, yaitu vignette. Vignette ini bukan sekedar cerita pendek buat pasien ya. Ini tuh kasus rekayasa dengan aturan yang super ketat. Maksimal cuma 5 baris atau 50 kata. Desain ini emang sengaja dibikin buat ngetes keterampilan baca cepat kalian di bawah tekanan. Bayangin aja ini kayak ringkasan darurat pas lagi operansif sama perawat sebelumnya, di mana kalian harus nangkep kondisi pasien dalam hitungan detik. Satu hal yang harus kalian ingat banget nih, penguji itu diinstruksikan buat bikin kasus yang super fokus dan logis. Gak ada yang namanya informasi sampah. Semua keluhan atau angka lab di situ diletakkan dengan sengaja. Segala kebisingan yang gak relevan pasti dibuang. Jadi, kalau ada data muncul di 5 baris sempit itu, percayalah, data itu penting banget buat nuntun kalian ke jawaban yang benar. Habis kita scanning vignette-nya, mata kalian harus langsung meluncur ke komponen kedua, yaitu lead-in. Lead-in ini adalah inti pertanyaannya. Dia dirancang sedemikian rupa sampai-sampai mahasiswa yang kompeten tuh harusnya udah tahu jawabannya, bahkan sebelum ngintip pilihan opsi. Ibarat detektif yang udah tahu pelakunya sebelum daftar tersangkanya dibacain, lead-in ini benar-benar ngasih tahu persis apa yang harus kalian eksekusi selanjutnya. Dan ini kabar baik banget buat kita semua. Para pembuat soal itu dilarang keras loh pakai kata jebakan negatif kayak kecuali atau yang tidak termasuk. Mereka wajib nanya secara langsung tentang tindakan atau masalah utama. Ujian ini murni tentang evaluasi keputusan klinis kalian, bukan tes jebakan tata bahasa. Lega kan? Sekarang kita sampai di zona yang paling berbahaya dari anatomi soal, option jawaban dan pengecohnya. Dari 5 pilihan yang dikasih, cuma ada 1 jawaban yang paling benar. Dan 4 sisanya itu bertugas sebagai pengecoh. Aturan mainnya, semua pengecoh ini harus sangat homogen atau satu kategori, dan panjangnya seragam. Artinya, kalau jawabannya itu tentang diagnosis, kelima opsinya pasti bakal berupa diagnosis yang kedengarannya masuk akal semua. Nggak bakal ada jawaban yang asal-asalan. Sesuai sama rahasia pedoman mereka, tujuan pengecoh itu cuma satu. Kelihatan luar biasa logis buat mahasiswa yang lagi panik dan cuma nebak-nebak. Pengecoh ini sengaja direkayasa buat ngejebak minimal 5% peserta ujian. Seringnya, opsi ini tuh tindakan yang emang bener dilakuin ke pasien, tapi bukan prioritas utama. Tugas kalian adalah jangan sampai masuk ke dalam kelompok 5% yang kena jebakan ini. Oke, teori udah cukup. Mari kita lihat gimana kacamata peretas ini bisa kita pakai di kasus keperawatan maternitas yang sesungguhnya. Coba baca kasus ini. Ada pasien perempuan, 26 tahun, hamil 24 minggu. Punya riwayat melahirkan bayi aterm 2 kali dan 1 riwayat keguguran di tahun 2022. Sangat padat dan klinis. Bayangin kalian lagi dikejar waktu baca rekam medis secepat ini. Terus,
Perhatian deh lead-in-nya. Langsung nanya, apa kode diagnosis obstetri yang tepat? Gak ada basa-basi sama sekali. Penguji udah tahu persis kompetensi apa yang mau mereka tarik dari kalian. Murni ngetes akurasi terminologi tanpa minta kalian mikirin intervensi. Nah, lihat betapa homogennya kelima opsi ini. Semuanya berupa struktur kode, grafida, para, dan abortus. Yuk kita hitung pelan-pelan. Pasien sekarang lagi hamil, ditambah 3 kehamilan sebelumnya, berarti total dia udah hamil 4 kali, atau grafida 4. Dia melahirkan 2 bayi aterm, berarti para 2. Dan karena pernah keguguran sekali, berarti abortus 1. Jelas banget, kode G4P2A1 di opsi C itu adalah jawaban mutlak kalian. Gak ada ruang buat tebak-tebakan di sini. Kita naikin sedikit ya tingkat kesulitannya. Skenarionya gini, pasien hamil umur 43 tahun, kena preeklamsia berat dengan tensi gila-gilaan 170/100, protein urinnya juga tinggi, dan ternyata dulu pernah gagal pakai KB spiral atau IUD. Datanya benar-benar teriak ngasih tahu kalau pasien ini ada di zona risiko yang sangat fatal. Terus pertanyaannya minta kalian milih jenis kontrasepsi yang tepat. Opsi yang dikasih homogen banget, maksa kalian buat berhenti nebak dan mulai mikir analitis. Usia 43 tahun, darah tinggi ekstrim, dan riwayat gagal IUD. Menimbang betapa bahayanya kalau pasien ini sampai hamil lagi, pilihan yang paling rasional secara klinis ya, kontrasepsi mantap atau sterilisasi. Opsi lain emang umum, tapi cuma opsi ini yang benar-benar bisa nyelamatin nyawanya. Jadi, ini dia strategi 60 detik kalian buat bertahan hidup. Pertama, selalu baca lead-in duluan biar tahu arahnya kemana. Kedua, baru deh kalian pindah vignette-nya buat nyari data penting dan buang semua kebisingan yang gak relevan. Terakhir, eliminasi pengecoh-pengecoh homogen yang sengaja direkayasa buat ngejebak kalian. Dengan paham gimana anatomi soal ini dibangun, kalian sekarang yang pegang kendali. Pertanyaannya, akankah kalian biarin ujian ini terus bikin panik, atau kalian mau pakai blueprint ini buat nundukin ujiannya? Jadikan strategi ini senjata utama di sesi latihan kalian berikutnya. Jangan gampang ketipu pengecoh dan melangkahlah dengan percaya diri.